والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنثات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب
المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان بآلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان كن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wassallallahu ayyadana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan kita yang membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ah Pondok Benda yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mariono. Pada Bapak Mariono kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, Kiai Haji Ahmad Sofyan, alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Guru-guru kita Bapak Ustaz Hadi Darmawi, Bapak Ustaz Handi, Bapak Ustaz Haji Perisanakil, Bapak Ustaz Taha, Bapak-bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah keridhaan dalam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengguna mudah-mudahan selalu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, atas nama DKI Masjid Al-Nur Pondok Benda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan dalam acara Maulid Akbar. Mudah-mudahan hikmah di kesempatan subuh yang mulia ini sangat besar buat kita semua. Kemudian kami sampaikan beberapa hal yang menjadi konsentrasi kita Masjid An-Nur, perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Kesempatan ini kita sedang melakukan program wakaf perluasan Masjid Jami'ah An-Nur dalam rangka gerbang utama Masjid Jami'ah An-Nur Pondok Benda. Dan alhamdulillah sejak kita launching 3 bulan yang lalu sampai saat ini, dana yang masuk ke panitia sudah mencapai 1,6 miliar rupiah. Mudah-mudahan dalam program 1 tahun ini bisa dapat sama-sama kita selesaikan. Kemudian kami sampaikan juga kepada para jamaah bahwa siang nanti insya Allah Masjid An-Nur akan ambil bagian dalam rangka program sosial bantuan untuk gempa di Cianjur. Mudah-mudahan mohon doanya juga ini Irmanda Peduli insya Allah siang nanti akan berangkat ke Cianjur memberikan donasi yang telah disampaikan kepada Irmanda Peduli. Mudah-mudahan amal baik kita mendapatkan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan juga kepada para jamaah, setelah acara ini jangan buru-buru pulang, karena insya Allah akan ada pengundian jamaah umroh, 1 jamaah umroh program dari Masjid An-Nur ke Baitullah. Insya Allah 1 orang akan kita undi kesempatan ini. Jadi jangan buru-buru pulang Bapak Ibu. Insya Allah panitia nanti akan membagikan nomor undian, siapa tahu menjadi milik Anda, milik Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkah masjidnya, berkah kampungnya, dan tidak semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah dengar sambutan dari Ketua DKM. Yang pertama, program perluasan masjid. Alhamdulillah sudah terkumpul 1,6, tinggal sekian lagi. Dari 3M terkumpul 1,6, tinggal sekian lagi. Mudah-mudahan belum sampai ganti tahun sudah selesai semua. Yang kedua, tadi setelah ini insya Allah akan ada pengambilan nomor yang nanti akan diberangkatkan program
otomatis dari Masjid Anwar ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan salah satu nanti ada yang diberangkatkan. Mudah-mudahan nama ibu atau nama bapak nanti akan diberangkatkan. Ikhwatuliman dan rahmati Allah, firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, apabila hai orang-orang yang beriman, apabila sedang duduk di dalam majelis, maka berapat-rapatlah di dalam majelis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Mungkin sebelum kita mulai, lebih baiknya kita merapat dulu. Bapak yang di belakang silakan maju ke depan. Semakin merapat semakin hangat. Ya, silakan. Biar semakin merapat. Yang di depan masuk surganya duluan. Ikhwatul iman dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan, kita simak dengan iman, kita simak dengan hati kita ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Sofyan. Pada guru kita Kiai Haji Ahmad Sofyan kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bagi kita berbagi dari Hidayatullah. Mangga katanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qawwa wa nawwara hadhihi al-ummata ad-dha'ifah biwujudi sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ora ada suaranya. Inna hadhihi al-ummah inna ahlal jannah isruna wa mi'ati sintin samanuna min hadhihi al-ummah wa arba'una min sa'iril umam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin yang sama
seluruh jajaran DKM Masjid Jami'an Nur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Haji Darmawi dan keluarga yang semoga senantiasa sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Ferry beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Hidayatullah. Beliau teman saya, Bapak Ibu sekalian, waktu di pondok jarang ketemu, bukannya jarang lagi, udah lama enggak ketemu. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu dengan beliau, mudah-mudahan sehat selalu, berkah. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu hajah, seluruh jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Ya Allah, berkahilah buat umatku di pagi harinya. Jadi berkah itu turun di pagi hari. Makanya binatang yang paling berkah itu ayam. Ayam itu adalah makhluk yang paling berkah. Ayam jago, pagi-pagi orang belum bangun dia udah bangun. Kira-kira duluan ayam duluan kita? Duluan ayam. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah sore-sore anaknya ngilang kagak dicari, tapi bagian ayam hilang. Lu ngeliat ayam gua, lu ngeliat ayam gua agak, lu ngeliat ayam gua agak, kagak pulang seharian. Gitu. Ayam, anaknya ngayap kalau dicari. Maka binatang yang paling berkah itu ayam. Bapak selamatan apa yang dipotong? Ayam. Nyunatin apa yang dipotong? Menuju bulan apa yang dipotong? Ayam. Berkah hidupnya. Kenapa? Karena dia bangunnya pagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sehat karena sering bangun pagi. Kadang saya juga sering bangun pagi, malah bukan sendiri, berdua bangunnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid. Maulid itu di mana-mana juga akbar. Tidak ada maulid yang sederhana. Enggak ada orang bilang maulidan kecil-kecilan. Enggak ada. Yang namanya maulidan ya pasti gede-gedean, akbar. Kenapa? Karena yang diperingati adalah orang yang besar, orang yang mulia. Tapi rasa-rasanya kalau maulidan, kalau ada baca sholawatan, ya bukan maulidan namanya. Mari kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
fa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya fa bi zalika tanzilul barakat wal rahmah. Pada saat orang melaksanakan maulid, istazana Rasulullah Rabbahu, Nabi minta izin kepada Allah untuk apa? Lihuduri hablati maulidihi, untuk hadir pada perayaan maulidnya. Ya Allah, izin, mau kemana? Pondok Benda. Ngapain mulu dan? Abi huduri, karena dengan kehadirannya hadarat arwahul anbiya wal awliya, maka hadir seluruh arwah para nabi dan para wali. Nah, masa pemimpinnya tidak datang, anak buah kagak, pemimpinnya datang, anak buah nggak datang, datang seluruhnya. Fabizalika tanzilur rahimah, dengan sebab itulah turun banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena biarnya rahmat datang. Mana tadi rahmat? Karena nama saya tadi di Ramadan. Udah benar begitu. Kenapa? Karena Nabi bilang ana rahmatun muhdatun, aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi bukan membawa rahmat, memang nabinya adalah rahmat. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min alamati hudurihi, dan dari tanda-tanda kehadirannya Nabi, apa yang menjadi tanda kehadirannya Nabi? Wujudus sakinah wal waqar wal haibah di akhir majalis. Adanya ketenangan, ketentraman, keagungan, kehusyuan kepada orang yang ada di situ. Bapak Ibu sekalian, pagi ini antum tenang apa gelisah? Tenang. Tenangnya karena memang belum makan. Belum sarapan belum? Di sana. Tapi rasa tenang itu hadir karena kita pertama ada di tempat yang mulia, ada di Raudhah min Riyadil Jannah, ada di taman surga. Yang kedua, karena kita berzikir kepada Allah, karena setiap orang yang mengingat Allah akan lahir ketenangan dalam dirinya. Yang kedua, karena menceritakan, menyebut Nabi, zikrul anbiya wal ibadah, nyeritain Nabi mah ibadah. Kita nyebut Nabi itu nilainya ibadah. Nah, ngapain ceritain yang lain? Lesti Kejora apa itu ceritain? Bukan urusan kita. Ya kenal lokal mau kita. Nabi mah walaupun dia belum pernah bertemu, kenal sama umatnya yang kenal. Innallaha wakala malaikatan yuballighuni min ummati salam. Allah menugaskan malaikat yang bertugas menyampaikan dari umatku kepadaku ucapan salam. Rasul nih, salam dari si fulan, tuh ada mukanya, kelihatan wajahnya, fotonya kelihatan, dan Nabi kenal sama kita. Oleh sebab itulah maka mudah-mudahan kita selalu disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta apa sayang ceritanya nih? Ya, cinta apa sayang? Apa bedanya cinta sama sayang? Cinta tuh ngelihat sempurnanya. Orang yang jatuh cinta berarti dia bahagia karena dia melihat kesempurnaan. Itu namanya cinta. Orang jatuh cinta pasti bahagia
Pinjol. Yang pada jatuh tamponnya. Orang yang ada cinta, artinya orang cinta melihat kesempurnaan, tuh cinta namanya. Maka cinta yang hakikat adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah. Kepada manusia cintanya hanya sesaat. Kenapa berubah? Tapi kalau sayang melihat kekurangan, sayang melihat kekurangan. Ibu saya tanya, makin kemari suami ibu makin ganteng, makin jelek? Ya sama kayak ibu juga, makin jelek. Cuman karena sayang, karena sayang, ya tetap diurusin, diseduhin kopi, ditemenin tidur walaupun bunyinya grakrok, kayak kodok malam-malam, tetap ditemenin, kondangan diikuti sama dia. Karena sayang, ya kalau bisa tukar tambah makanya tukar tambah sama kulkas. Itu namanya sayang. Rasul sayang sama kita. Bagaimana kagak sayang coba? Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dipanggil oleh Allah, maka parbakia Rasulullah Nabi nangis. Bapak Ibu sekalian suka nangis kan? Urusan apa? Sayang air mata kudu dikeluarin, nangis juga kudunya. Cuman nangisnya orang laki dengan nangisnya orang perempuan beda. Kalau orang perempuan nangis nutupin mulut, kalau orang laki nangis nutupin mata, beda. Nih, bapak-bapak begitu dia nangis, dia begini. Dia nangis juga kudu ada nadanya lah. Masa nangis kagak punya nada? Ya kudu ada nadanya biar seru. Nangis. Tarik-tarikan. Nangis nutupin mata. Tapi kalau ibu-ibu nangis dia nutupin mulut. Apa bedanya? Memang di situ dosanya. Orang laki mah gak cerewet, cuman matanya. Udah prolog lah. Dia kagak ngomong matanya aja. Kadang-kadang sambil boncengin istrinya, dia tetap aja matanya mah. Ya bagusnya istrinya kagak ngeliat spion. Kalau ngeliat digebrak malahnya. Normal. Kalau ibu-ibu nutupin mulut emang di situ dosanya. Dia mah mata mah nggak kemana-mana, mulutnya. Kadang sambil merem juga ngomel mah ayo. Makanya di mana-mana yang mati duluan mah suami bu, mau kuat. Astagfirullah. Jadi Rasul hadir, insya Allah. Begitu Nabi nangis pada saat akan dipanggil oleh Allah, malaikat Jibril nanya, ya Rasulullah, mayab tiga. Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Kemudian kata Nabi,
khawfi ala ummati min ba'di. Saya takut, saya khawatir setelah nanti saya nggak ada, bagaimana umat saya? Siapa yang membimbing? Siapa yang bakal mengarahkan? Siapa yang bakal ngajarin? Saya nggak ada. Kekhawatiran seorang pemimpin. Akhirnya malaikat Jibril naik lagi ke langit. Enggak lama menjelik lagi ke bawah. Kalau menjelik, turun lagi malaikat. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah yaqra'uka salam, Allah membacakan salam kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, rahmati li ummatika a'zam min rahmatika lahum. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang aku, kata Allah, kepada umatmu itu lebih besar daripada kasih sayangmu kepada mereka. Sebelum kau lahir, aku yang ngurus. Setelah engkau nggak ada, aku yang ngurus, kata Allah. Apa setelah Nabi nggak ada kemudian kita nggak makan? Makan, bahkan makanannya udah macam-macam sekarang, lebih daripada zaman Nabi. Coba lah, Nabi mah waktu buka puasa Pak, timbang air putih sama korban lah kita mau lontong, bakwan, es campur, apalagi kolak. Ya Allah, ntar nambahin lagi bayi bakso. Ada ibu yang bilang, Ustaz, saya mas Ramadan kagak makan nasi, apa lontong? Ya sama baik. Allah tetap kasih sayang sama kita. Allah masih berikan banyak nikmat kepada kita. Dengan apa? Karena kita mengikuti jejak Rasulullah. Lihat judulnya, menelusuri jejak Rasulullah menuju hidup bahagia dunia dan akhirat. Imam Junaidi al-Baghdadi ngomong begini, at-turuq masdudatun kulluha illa alal khalqi illa man ittaba bi asari rasul wa taba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu fa inna turuqal khairati kulliha maftuhatun lahu. Semua jalan itu tertutup bagi seluruh makhluk kecuali orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak para rasul, mengikuti sunnahnya, melazimkan tarekatnya, kemudian jalan kebaikan maftuhatun lahu, jalan kebaikan terbuka. Mana bisa orang bahagia kalau dia tidak mengikuti jejak Rasul? Nggak ada yang bahagia. Ibu mau bahagia, mau senang? Mau bahagia, mau senang? Hah? Apa bedanya bahagia sama senang? Kebahagiaan selalu hadir dari dalam hati. Senang kadang-kadang cuma di muka doang. Lakinya datang bawa duit, seneng dia. Begitu ngelihat tagihan, ya lewat doang. Orang hampir bisa. Senangnya segitu doang. Tapi kalau orang bahagia, walaupun badan ini sakit, hatinya bahagia, nyaman tetap. Maka kebahagiaan itu bagi orang yang mengikuti jejak Rasul, mengikuti sunnahnya. Dijelaskan oleh Syekh Junaidi al-Baghdadi. Pertama,
kalau mengikuti jejak Rasul, satu, as-sakha li Ibrahim alaihissalam. Dermawan itu terkenalnya dari Nabi Ibrahim Rasul, nenek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu disebutnya Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Kenapa walaupun ada beliau menyandang gelar Khalilullah, tetap yang terkenal Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau makan kecuali dengan tamu. Kita lagi makan, tamu datang, pergi, masuk ke dalam, makanan dimasukin. Nabi Ibrahim nggak mau makan kecuali dengan tamu. Kalaupun tidak ada tamu, dia cari jarak 1 mil, dia cari ke tamu. Nyari ke sono, ke Bundaran Pamulang, nyari ke Cibodas, Padang, rumah. Itu apa dia nak? Ya Allah, itu dermawannya Nabi. Karena dermawannya kaya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kaya. Jangan dianggap Nabi Ibrahim miskin, kaya. Dia kambingnya aja 2 gunung. Lah anjing yang jagain kambingnya aja 12.000, bisa kita bayangin berapa banyak itu embenya. Kaya Nabi Ibrahim, bini hanya 2. Kaya itu namanya. Nabi Ibrahim dermawan dia nak, bukannya timbang dikasih cuek, dikasih. Nabi Ibrahim kalau ada tamu motong sampi. Kalau orang dulu nyebutnya kan sampi, itu bukan sapi, sampi, motong sampi. Itu yang dipotong. Tuh karena kedermawanannya. Maka orang yang dermawan gak pernah jatuh miskin. Mana kosomalun min sadaqatin bariyazdad gak bakal berkurang harta gara-gara disedekahkan, tapi terus akan nambah dan nambah. Gak ada orang banyak sedekah jatuh miskin, gak ada. Yang penting ikhlas sudah itu aja. Makanya ada bahasa kun kal ayam wala takun, kun kal penyu wala takun kal ayam. Tuh riwayat Pamulang. Kun kal penyu wala takun kal ayam. Jadilah kamu kalau sedekah kayak penyu, jangan jadi kayak ayam. Bagaimana penyu? Penyu mah Bu, Pak, begitu dia mau telur, dia datang ke daratan kan, ke pantai, dia gali. Emang ngomong-ngomong kagak, orang ada suaranya. Digali sama dia, kemudian telur, banyak bener telurnya, 70, 80 tuh telur, masukin sama dia, tutup dan kagak pernah dilihat-lihat lagi tuh telur, sampai itu anak tukik keluar. Penyu kayak begitu kalau sedekah. Jangan kayak ayam, belum telur udah berbunyi. Belum telur udah berbunyi. Nah, ayam menelur tuh, bikinin tarangan. Nah, ayam menelur. Berapa telurnya? Ya paling atuh 2, itu juga tembus ujung-ujungnya. Nah, orang bersedekah itu kedermawanan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang orang ditolong dengan kedermawanan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada hamba yang walaupun ibadahnya cekak. Oh, ibadah cekak itu doang yang wajib. Ibadah cekak namanya. Sunat ogah, sholat qobliyah embung, apalagi tahajud mah ngorok bener. Duha kalau kepepet doang. Allah lebih senang, tapi
tapi orangnya dermawan. Daripada ibadah banyak bener pelit. Pakji sedekah nih buat muludan, yang nanti bawa sana. Orang ngasih bisa. Ya apalagi kalau ibadahnya banyak, orangnya dermawan luar biasa. Tapi kan jarang. Setidaknya kalaupun ibadah kita tidak banyak, tapi kalau kita dermawan, Allah tolong kita. Orang kafir saja kalau dia dermawan ditolong sama Allah. Tuh kenapa orang-orang non-muslim usahanya maju? Bukan karena dia pintar dagang, bukan, tapi karena dia sering sekarang nih banyak bener. Kita gempa di Cianjur. Saya dengar kemarin itu kalau kita paling ngumpulin 10.000, 20.000 baju juga yang udah kagak kita pakai. Kan kita kadang-kadang bagi orang begitu sisa. Pak, oh ini makanan nih, ini mah bukan sisa, cuma udah habis doang. Sama mawon itu mah, sama banyak. Kita mah kadang ngasih yang sudah kita tidak pakai, yang sudah kita tidak resep, kita kasih orang. Itu orang-orang non-muslim kemarin saya dengar perusahaan apa itu, ada orang pribadi juga pada itu, ya Allah, yang baru-baru dia beliin semua sarung yang baru, selimut juga yang baru-baru. Dari situ mereka ditolong oleh Allah karena kedermawanannya, walaupun di akhirat tetap nggak dapat kebaikan mereka. Allah bilang wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami segerakan, kami dahulukan pahala kebaikannya di dunia. Kami jadikan nanti pahala di akhiratnya haba'an mansura, bagaikan debu yang tertiup oleh angin. Ada bekasnya kan? Nggak ada berbekas. Tapi di dunia karena dermawan ditolong oleh Allah Subhanahu. Apalagi kalau orangnya beriman, orang mukmin, dia dermawan luar biasa. Nah makanya dalam surga itu ada namanya Babul Asqiya. Di surga itu dalam kisahnya hanya ada cerita lain dari pintu surga adalah Babul Rayyan dan Babul Asqiya. Satu pintu orang yang berpuasa, yang kedua pintu orang-orang dermawan. Nanti ke sono akan masuk ke dalam surga lewat pintu itu orang yang dermawan. Maka ikuti, apalagi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nabi memang nggak kelihatan punya, tapi kalau ada orang minta dibagi sama Nabi. Ada satu orang satu waktu ada pengemis di depan pintu rumah Nabi. Ya ahlal baiti Rasulillah, assalamu alaika. Bagi saya minta-minta. Nabi di dalam bersama Siti Aisyah. Nabi kan rumahnya kecil, jadi kedengeran bener. Kalau kita kan memang sengaja orang denger. Ya memang lagi rumahnya lega ke belakangnya tuh. Makanya rumah sekarang tuh jarang ada pintu belakang. Emang udah punya orang belakangnya. Iya, kalau rumah dulu kan ada pintu belakangnya. Jadi kalau ada yang lagi bisa molos lewat belakang. Sekarang mah udah kagak punya latar belakang, udah punya orang. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Humairah. Nabi kan manggil siapa? Aisyah dengan panggilan ya pipi yang merah-merahan, panggil. Bapak manggil bininya kamu sini. Bininya manggil bulu kemana guys? Cari mau pendengar punya bisa gini lagi. Nanti mangga bahasanya ya Umairah pipi yang merah. Kenapa? Karena Aisyah kan setiap Nabi datang keringetan diusap sama dia, diusapin ke pipinya Aisyah tuh.
paginya pulang ngaduk semen, usap tuh keringetnya, usapin ke wajah ibu. Insya Allah besok ibu beli salep apa namanya itu. Wahai Aisyah, di depan ada tukang minta-minta, ada pengemis. Kita bagi apa ya Rasul? Nggak ada makanan. Di rumah Nabi jarang ada makanan. Lah kita sampai bulan besok ada baik di kulkas. Nggak ada makanan ya Rasulullah, bagi apa? Tuh lihat, ada baju saya gantung. Nanti kasih sama Nabi mah nggak mau. Dia kalau ada orang minta pulang nggak bawa apa-apa, Nabi nggak mau. Ada hadis mengatakan begini, man qata'a manir tajah qata Allah roja'ahu yaumal qiyamah. Itu namanya hadis sulasi disebutnya, karena dari Nabi cuma 3 orang riwayatnya. Man qata'a roja'a manir tajah qata Allah roja'ahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mutusin harapan orang lain, Allah akan putuskan harapannya nanti di hari kiamat. Orang minta kan berharap sama kita. Begitu kita bilang maaf lagi kosong, padahal di dalam dompet tebel benar. Bilangnya kosong. Bagaimana kalau Allah berikan kosong? Kalau kagak mau bagi mah yang ngomong yang bagus. Insya Allah nanti ya akan lagi banyak keperluan. Kan jaga jadi masalah. Nyebutnya maaf kagak ada recehan, akhirnya bawah itu gesekan ATM tuh pengemisnya. Udah gesek sini aja Pak. Lepas pengemis sekarang mah canggih-canggih bu no, pamulang di depan apa no. Ada pengemis yang kalau pagi diantar pakai Avanza sama anaknya. Ntar pulang sore dijemput lagi, ganti baju dia no di sana. Tuh orang tuh. Anak nyari duit begitu. Jangan ditiru. Kemudian dikasih itu baju Rasulullah. Benda yang paling banyak diharapin oleh seorang murid dari gurunya adalah pakaian dan sendal. Kenapa? Karena pakaian itu ngeplak kepada badannya, dan orang-orang yang saleh badannya selalu mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang baju kita, ibu gantungin baju pulang dari sini, gantungin baju plak, baca bismillah kagak? Kagak main, taruh baik. Begitu malam itu setan ngendong di baju ibu. Pagi dipakai, ada masalah, udah wajahnya kayak kanebo kering. Kenapa? Karena ada setan di baju itu nempel di ibu. Kalau ibu pengen kelihatan wajah setan itu lagi ngomel, ibu ngaca. Lagi ngomel ngaca, Pak. Kalau ibu lagi ngomel, bapak tawarin ngaca. Setan di kaca. Dibawa baju Nabi, bukan dibawa pulang, dibawa ke pasar. Siapa yang mau beli baju Rasulullah? Ayo, siapa yang mau beli? Dijual baju Nabi. Akhirnya ada seorang saudagar yang buta. Ini apa itu berapa ini kira-kira? Ada saudagar yang buta, akhirnya kemudian dia bilang sama bujangnya, tuh saya dengar ada baju Rasulullah sedang dijual di pasar, bawa nih duit yang banyak, beli bagaimanapun caranya, mestinya itu baju kudu beli. Dia bawa tubuhnya, kalau saya bisa beli di mana? Engkau merdeka, bebas. Tuh, akhirnya dibawa ke buntelan duit, kan belum ada dompet, buntelan duit ditawar sama dia, harganya tinggi-tinggi, mahal.
dikasih duitnya, dia bawa pulang ke baju. Alhamdulillah Tuhan, saya dapat nih bajunya, saya beli dengan harga yang mahal. Habis duitnya, biarin habis duitnya, yang penting saya dapat baju Rasulullah. Begitu dapat bajunya, di saudagar yang buka, kemudian dia bilang, sini bajunya. Dia pegang baju Rasulullah, kemudian dia usapin ke mata. Ya Allah, dengan keberkahan Rasulmu, kekasihmu, sembuhkan mata saya ya Allah. Ya usap, meleleh, sembuh dari butaknya. Maka siapapun yang bisa kedatangan Rasulullah, memiliki benda Rasulullah, penyakit apa yang tidak bisa sembuh? Kan dalam syairnya begitu. Kullu baitin anta sakinuhu ghayra muhtajan ila suji wa maridun anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alayka ya sani wa rajiat bataya jiratan ya wahai judi. Satu, kullu baitin anta sakinu, setiap rumah yang ada Nabi di dalamnya, ghairu muhtajan ila sulhi, nggak butuh lampu, nggak butuh lampu. Siti Aisyah lagi nganak, jarumnya jatuh, malam-malam gelap. Begitu Rasul datang berai, ketemu jarumnya gara-gara cahaya wajah Rasulullah. Aisyah bilang, ma'adwa wajhaka ya Rasulullah. Begitu terang wajah engkau Rasulullah, lalu Nabi bilang, wailun, 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 celaka, celaka, celaka. Kenapa ya Rasulullah? Liman lam yarani, bagi orang yang tidak bisa memandang wajah. Memang ada ya Rasul, orang yang tidak bisa memandang wajahmu ada. Siapa? Man iza zukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang kalau namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku, nanti tidak akan bisa memandang wajah. Allahumma salli sallim wa barik. Terang wajahnya. Wa maridun anta aiduhu, orang sakit yang kau jenguk, qad atahu Allahu bil faraji, Allah sembuhin penyakitnya. Kita sering dengar cerita orang Yahudi yang suka nimpain Nabi pakai tai onta kalau Nabi ke masjid. Kalau Nabi subuh-subuh ke masjid, dia udah nyiapin tai onta yang paling hangat. Ya kan, kalau habis pulang hangat, lemparin ke Nabi. Nabi ganti baju, begitu seterusnya. Kita mau kita pancung, bakar rumah. Kemudian berapa kali akhirnya nggak ada. Apa Nabi lewat jalan lain? Enggak, tetap aja jalan situ. Kita makan enggak, urusan lupain lagi melewat sini. Enggak, itu mah kita. Nabi mangga terus saja biru. Kenapa? Berprasangka baik terhadap orang itu penting. Kenapa? Karena manusia ini enggak sempurna. Kadang orang awalnya buruk jadi baik, kadang orang baik awalnya jadi buruk. Manusia begitu. Kita nggak boleh menetapkan orang soleh selalu soleh, orang salah selalu salah. Nggak bisa begitu. Jadi sekarang dia bangor nih, bangor. Dia sekarang bangor bener jadi orang. Misalkan, tapi siapa tahu nanti dia jadi orang yang baik. Begitu kita nggak bisa memponis orang jahat itu tetap jahat, nggak bisa. Makanya husnul khotimah itu di ujung. Husnul khotimah adanya di ujung. Orang ketahuan husnul khotimahnya nanti kalau udah mati. Kalau
begitu dia mati, dia meninggal, orang lain merasa kehilangan, oh berarti orang baik, Pak. Ya Allah, saya baik benar. Kalau dia mati, orang lain senangnya, mampus tuh. Model sekalian, berarti bukan orang baik namanya. Maka kita nggak bisa memvonis orang itu jahat selamanya jadi jahat. Bisa saja dia orang berubah. Akhirnya Nabi nanya sahabat, ini mana orang? Biasanya ngelemparin saya, oh ini mana orang ini? Sakit ya Rasul, kemarin saya dengar sakit pulang dari puskesmas. Ketemu saya. Kemudian kata Nabi, ya Allah, kasihan amat tuh orang. Akhirnya Nabi bawa beli jeruk, bawa kurma. Kok datang tadinya? Pak, ngapa? Kaget nih. Nabi, jangan-jangan mau balas saya. Enggak, Nabi nanti tuh. Biar sehat ya. Doain sama Nabi tuh. Akhlak Rasulullah. Nah, kita kalau ada orang jahat sama kita dengar dia sakit, apa kita bilang? Kualat sama gua. Jahat sih sama gua. Kualat tuh jadinya sakit dan mati sekalian. Kita itu mah kita. Nabi manusia. Ya Allah. Makanya mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Balik lagi ke cerita tadi, begitu dia dapat baju tuh, akhirnya matanya jadi melek, jadi melihat lagi. Dia bilang gini, besok baju ini saya hadiahin kepada Rasulullah. Besoknya dia, mana berobatnya? Enggak ya Rasul, kemarin kan ada pengemis jual baju engkau Rasul. Kemudian saya beli. Tuh, siapa yang beli budak saya? Sekarang saya udah bernikahin tuh. Dan saya bernikahin. Terus saya usahain ke mata saya sembuh. Saya nazar, saya janji kalau saya sembuh ini baju saya hadiahin kepada. Emang baju Nabi. Balik lagi Nabi bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, nih lihat, kalau Allah sudah nyimpen berkahnya pada sesuatu, mudah bagi Allah untuk memberikan bahagia kepada orang lain. Gara-gara baju saya, satu, orang yang buta jadi melihat lagi. Dua, budak yang tadinya jadi bujang karena merdeka dia. Tiga, tuh, orang yang beli, yang jual saya, yang jual baju saya pengemis, duitnya jadi banyak karena tuh. 3 orang jadi untung gara-gara baju saya. Maka oleh sebab itulah selalu kita ketika salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Imam Ghazali dalam kitab Kifayatul Mukhtarah, beliau mengatakan kalau orang khusyuknya dalam salat kagak bisa semuanya. Ini kagak dari mulai takbiratul sampai salam kagak bisa khusyuk. Itu kan model kita tuh, ya. Yang tiba-tiba Allahu Akbar lagi udah keingetan sama mobil sama motor ya, tadi lupa kunci. Sama sendal bahkan ya kagak seberapa, kita keganggu sama sendal kagak seberapa. Makanya nggak apa-apa bawa sendal ke masjid mah yang jelek. Supaya orang kepikiran bukan mau ditukar sama yang bagus. Jangan begitu. Bawa yang jelek nanti pulang bawa yang jangan, maksudnya supaya nggak kepikiran. Kalau masih baru begitu kita salat, ya tadi di mana sendal gua? Ya jangan-jangan akhirnya sholatnya buru-buru, zikirnya kagak, kan begitu. Ya Allah, berkah namanya. Maka kalau kita nggak sholat, dalam sholat tuh nggak bisa utuh seutuhnya khusyuk, 3 tempat aja nih kata Imam Ghazali. 1, begitu kita bilang inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras,
Nah, di lebah itu kita nyambung ke Allah, itu udah usul namanya. Ya Allah, aku hadapkan badanku kepadamu yang menciptakan langit dan berarti kita berdebat usul. Dua, begitu membaca iya karena budu hanya kepadamu, berarti kemunya itu orangnya di situ, mu namanya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Itu tertibnya begitu. Ibadah dulu baru minta tolong. Kita sering lagi minta tolong dulu baru itu kita sering dibalik. Ini dia bilang, ya Allah, kalau nanti lagi saya proyeknya meletup, itu ngomongnya waktu doa, emang lakinya tukang petasan. Ya Allah, kalau proyek saya meletup, ya Allah, insya Allah timbang mesin-mesin bebasin itu madongnya gampang kan? Ngomongnya begitu. Mesin Anur kan lagi bebasin depan tuh, ya Allah, kalau proyek lagi saya meletup, ya insya Allah saya ikut di situ nyumbang kan? Gitu ngomongnya. Begitu meletup, pengen beli mobil, benerin rumah, bocah belum punya rumah, motor juga kurang, pada berebut baik. Akhirnya ini itu namanya iya karena nasta'in wa iya karena begitu. Minta tolong dulu, ibadah belakangan lah. Ibadah dulu harusnya baru minta tolong. Habis sholat doanya sebelum sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Ibadah dulu baru minta. Itu tertibnya. Nah, kalau lagi bagian itu nyambung, nah nyambung kita dengan Allah musuh namanya. Tiga, begitu baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, nyambung tuh dengan Rasul. Kan Quran itu satu di tangan Allah, ujung yang satu. Ujung yang satu lagi ada di dada Nabi. Mana frekuensi yang kita bisa pegang, jalur bisa masuk ke dada Nabi? Itu salam itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan atasmu, wahai Nabi, dan rahmat serta keberkahan dari Allah. Maka itu nyambung, dapat kita sinyalnya. Ibarat nyetel radio, kalau kita gelombangnya orang pas, itu kan suaranya banyak bener. Ada iklan, ada berita, ada nyanyi, orang pugu. Tapi begitu gelombangnya kita, begitu pas, enak kita di situ. Dengerinnya karena suaranya jernih, cuma satu. Nah, gelombang itu ada di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara ngambil nyambungin gelombangnya, frekuensinya adalah banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi ya Allah, anta Be
badan, kita dituntun oleh Rasulullah menuju telaga Kausar untuk minum, mandi, baru kemudian masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga itu kudu rapi, wangi. Nah, orang tahu kan nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Yang jelek orang bisa masuk surga, yang tua orang bisa masuk surga. Disuruh mandi dulu di situ, begitu mandi di telaga Kausar, badan jadi bersih, wajah jadi, ya. Ibu wajah mau putih mau bersih? Kalau bersih mata kagak ada, hidung kagak ada. Bersih namanya ada pisang. Kalau wajah mah putih di mana-mana juga. Kan kalau wudu Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku, bukan bersih. Gigi putih apa bersih? Putih. Kalau bersih mana ada nenek. Isi doang. Ya kalau makan keripik sampai subuh lah itu. Bukan dilamotin doang. Makanya di mana-mana kalau undangan bapak hajatan, ibu hajatan pengen makanan utuh, yang datang nenek kasih keripik sama kacang. Itu mah guyon doang ya Bu. Nah itulah kemudian keberkahan kita, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung penceramah kita juga masih ada dan juga insya Allah akan menyampaikan hikmahnya kepada kita sekalian. Saya kira saya cukup di sini, ngomong mulu perut lapar. Jadi karena itulah insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan berkah maulid ini bisa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita sekalian. Ya sebenarnya sih saya ada undangan, cuman saya nggak mau ke sana karena diundang ke Lubang Buaya orang saya. Oke saya. Ya itu aja. Allahumma bi'illah wa mitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau habis dengerin ceramah perlu lapor ya. Allah, selanjutnya setelah ini kita akan melaksanakan sholat isyraq. Usolli sunnatul isyraq rakaat ini. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada sholat isyraq itu sendiri. Setelah sholat isyraq nanti akan ada, kita akan selawat bersama-sama sekaligus pengumpulan donasi dan pembagian nomor door prize umrah. Ya sekarang kita sholat isyraq, nanti setelah itu kita siapkan infak terbaik kita sekaligus pengambilan nomor door prize untuk umroh gratis dari Masjid Anwar ke Masjidil Haram. Silakan kita sholat isyraq.